tanggal 16 April tahun 2020. Saya sedikit ingin bercerita ya tentang penanaman porang di tempat saya di Desa Manggungan, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sedikit bercerita ya tentang penanaman porang dari bibit awal yang saya tanam sampai dengan umbi yang dihasilkan. Ini bisa menjadi sebuah gambaran untuk teman-teman semua yang berminat ingin menanam porang ya, khususnya di daerah Indramayu. Seperti ini kawan. Ini hanya sampel saja karena memang hanya beberapa yang baru memasuki fase dorman. Ini di lahan percontohan yang di belakang rumah saya. Semuanya sampel ini saya ambil dari situ karena memang tumbuh lebih awal. Sedangkan yang di lahan-lahan lainnya itu belum memasuki fase dorman semuanya, masih dalam masa pertumbuhan. Ini tumbuh pada bulan Desember ya, pertengahan. Ini kawan, dari bibit yang besar terlebih dahulu. Ini bibitnya kira-kira sebesar ini. Dalam 1 kilonya ini sekitar isinya itu 60 biji sampai 80 biji ya. Saya beli bibitnya itu dari Banten, Pandeglang, di Mas Epo. Nah, umbi yang dihasilkan ini yang sudah saya videokan waktu pembongkarannya itu, yang keluar 2 tunas sekaligus, kemudian umbinya ada 2 ini kawan. Sedangkan yang umbi 1 saya belum ada sampelnya, belum pada dorman. Nah, sekarang coba saya timbang. Kenapa saya timbangnya setelah mengering ya? Karena acuannya itu nanti pada saat kita bongkar itu sudah memasuki fase dorman sempurna, batangnya juga sudah hilang dari permukaan tanah. Kira-kira nanti berapa beratnya? Karena saat ini yang saya lakukan adalah membongkar umbinya sebelum batangnya itu hancur ya, sebelum batangnya hilang dan masih banyak akarnya. Nah, sekarang setelah dibiarkan selama 1 minggu lebih, hampir 10 hari kalau nggak salah, ini akarnya sudah mengering dan otomatis ini pantas untuk dijadikan sampel, untuk dijadikan acuan ya, untuk saya pribadi dan juga mungkin untuk teman-teman yang di sana, teman-teman yang lain. Ini kawan, sekarang kita timbang. Sebelumnya saya sudah pernah timbang sih waktu masih basah itu. Ini beratnya 5 on lebih, 500 gram lebih. Ini timbangannya satuannya itu gram dalam gram ya, 487 gram. Kalau dalam satuan ons ini 4,8 ons. Sedangkan ininya yang satunya 4 on pas, 401 gram. Nah, dari bibit yang sebesar ini kira-kira menghasilkan umbi yang sebesar ini. Sedangkan yang berumbi tunggal saya belum ada sampelnya. Mungkin di video selanjutnya akan saya dokumentasikan kembali. Dan perlu diketahui ya, ini bukan klaim bahwa bibit yang sebesar ini pasti akan menghasilkan umbi yang seperti ini, yang sebesar ini, seberat ini. Tidak kawan, ini hanya dokumentasi. Dan perlu diketahui juga, perlu dicatat,
saya menanam di tempat saya itu tanpa menggunakan tanpa olah tanah ya. Kemudian pemupukannya juga tidak terlalu banyak, belum terlalu maksimal kawan. Ini bisa jadi acuan, tanpa perlakuan yang khusus pun porang bisa sebesar ini. Nah, sedangkan biji katak, biji bulbil yang kira-kira sebesar ini untuk bahan pembandingnya. Ini saya beli waktu itu di Pak Paidi. Kalau ini bukannya, ini hasil dari bibit yang saya tanam. Kemudian hasil bulbilnya ini 150 biji dalam 1 kilonya. Nah, ketika ditanam kemudian dia tumbuh, umbi tunggal sebesar ini timbang 3,7 ons. Kemudian yang umbinya ada 2, hampir sama ya, 3,6. Kemudian yang ini selanjutnya, yang kecil-kecil ini isinya 200 biji sampai 250 biji. Ini umbi tunggal semua. Ada yang sebesar ini, ada yang sebesar ini, ada yang sebesar ini. Ini sampel yang saya punya kawan. Coba kita timbang. 2,7 on, 2,3, 2,1, 2 ons lebih. Nah, ini yang berumbi 2, 3,5. Yang ini saja 2 on. Ini masih basah kawan. Ini baru 3 hari yang lalu saya bongkar. Ini baru 3 hari yang lalu, masih basah. Nanti kalau sudah kering pasti akan menyusut ini. Ini karena masih banyak akar serabutnya. Nah, sekarang yang kecil-kecil ini kawan, tanpa olah tanah, kontur tanahnya sangat keras, jadi umbinya gepeng-gepeng, tidak presisi. Coba lihat, ini isinya sekitar 1000 biji dari Pak Suwaji, 1000 sampai 1500 biji dalam 1 kilonya. Dari Sumber Bendo sana saya beli. Coba timbang, 49 gram, hanya setengah, berapa ya dalam onsnya ini kawan, 51 gram, 37 gram. Oke, untuk yang lainnya saya belum punya sampelnya karena ini porang yang tumbuh lebih awal. Nanti akan saya dokumentasikan kembali. Ketika di lahan sudah ada yang dorman, saya bongkar umbinya. Jadi potensi porang itu kawan luar biasa. Tanpa olah tanah pun sudah sebesar ini. Jadi sangat masuk akal menurut saya ya, kata Pak Paidi ini. Dari biji bulbil yang sebesar ini, dalam 2 kali musim tanam dia akan menghasilkan minimal 2 kilo. Luar biasa memang. Terbukti dalam 1 musim tanam saja, 1 kali musim tanam ini sudah menghasilkan 3,6 ons. Apalagi kita berbicara tentang potensi ya, apalagi kalau penanamannya itu dilakukan dengan olah tanah yang maksimal, pemupukan yang maksimal juga.
Saya yakin akan lebih besar dari ini umbi yang dihasilkannya. Nah, nanti akan saya pecahkan solusi. Yang pertama sudah mulai dorman. Menggunakan jarak tanam 25 cm kali ya 60 ya, 60 sampai 70. Hampir semua normal. Ini lahan tanpa naungan, kawan. Jadi perbedaannya di lahan tanpa naungan itu pertumbuhannya luar biasa bagus ya. Kalau ada penunjang pupuknya ya, penunjang pupuknya bagus, pertumbuhannya bagus. Ini kebetulan orangnya lagi nyemprot. Pagi, Kang. Pagi. Ini pupuk keberapa? Pupuknya keberapa kali? Kedua atau ketiga atau keempat mungkin? Ketiga. Ketiga. Ya. Menggunakan pupuk Cair. Cairkan. Awalnya dulu ini pakai kompos enggak? Pakai kompos tapi sedikit. Sedikit. Iya. Terus apa yang membuat subur ini kok milih pupuknya kok pupuk cair gitu? Karena daya serapnya lebih cepat. Lebih cepat. Dan tidak melalui proses pencairan. Itu yang jelas. Intinya kalau kena hujan dia tidak larut. Tidak larut ya? Iya, tidak larut dalam air. Ini asli dari katak ya, Kang? Iya, dari katak. Dari katak besar ya dulu? Oh, enggak. Yang super mungkin? Enggak. Enggak? Enggak ada yang super ini. Enggak ada yang super? Karena wilayahnya ya dari situ juga. Masa iya? Oh iya, kecil-kecil itu. Iya, bibitnya dari... Pilih yang kecil-kecil kemarin. Ini kan bibitnya kan dari situ. Ya. Terus ditanam di sini. Sini ya, memang dulu kawan ini bibitnya paling kecil-kecil sendiri dari saya juga. Dan pertumbuhannya seperti ini. Dan milih yang paling kecil-kecil sendiri. Karena jumlahnya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi pinternya itu dia. Jadi bibit itu tidak pengaruh ya. Tidak. Besar kecilnya super atau biasa itu. Yang pengaruh berarti pupuk dan cuaca. Oh, pupuk dan cuaca. Oke. Kok milih lahan tanpa naungan itu gimana? Ya, dengan pertumbuhannya supaya cepat besar. Cepat besar ya? Iya. Tetap petani daerah kami sepakat bahwa nanam di tanpa naungan itu hasilnya tetap luar biasa. Prediksi kira-kira berapa kilo, Kang, nanti hasil panen kayaknya? Ya, kalau yang tunggal mungkin ya nyampe 1 kilo lah. 1 kilo nanti. Dari katak yang terkecil bisa 1 kilo. Ini bukan apa? Karena ini kan belum finish. Belum finish ya? Iya. Nanti finishnya kalau sudah musim mungkin bulan 6 atau bulan 5. Karena masih ada hujan. Iya. Ya, kalau masih ada hujan kita kejar terus untuk memupuk. Jadi ini lebih efektif. Tidak bohong, kawan. Jadi ini realita. Rata-rata bisa dari umbi bibit yang paling kecil sendiri bisa mencapai 1 kilo 1,5 kilo. Apalagi yang super ya, Kang. Iya. Kalau yang super lebih baik lagi. Lebih bagus lagi.
Kalau kita milih yang super kan jumlahnya kurang banyak. Berarti ada yang bilang gini, Kang, bibit yang dari, kalau misal dari umbi ya, ini dari kata, kalau dari umbi itu 2 on. 2 on itu kira-kira satu musim, kalau pengalaman Anda gimana? Jadi berapa kilo? 2 on. Ya, 2 on. 2 on itu satu bola kasih ya? Satu bola kasih kalau paling ringan, cuacanya bagus, terus musimnya bagus, tidak ada kendala apa-apa, pupuk-pupuknya bagus, itu nyampe 5 sampai 6. 5 sampai 6 kilo? Iya, bisa. Ya, kawan, jadi intinya Anda mendengar sendiri, ini bukan bohong, realita fakta nyata. Dan kenapa 2 on untuk menjadi 1 kilo menjadi 2 kilo itu susah, karena mereka belum tahu caranya ya Kang. Iya, belum tahu caranya dan cara pemupukannya harus gimana kan. Betul. Biasanya kan pupuknya, kesukaannya pupuk kandang, pupuknya selalu padat. Kan itu hanya pupuk dasar. Untuk pupuk susulan tambahan kan beda lagi. Pupuk dasar tetap menggunakan kompos. Tetap. Pupuk tambahannya, nah itu ada lagi. Terserah. Ya. Terserah suka-sukanya gimana. Tapi yang bagus menurut saya dicairkan. Soalnya kan pupuk di pasaran juga banyak ya Kang? Ya banyak sekali. Tinggal pilih aja sukanya petani itu gimana. Ini serius kawan. Jadi dulu Pak Daru ya, itu bibitnya itu milih yang segini loh, kecil-kecil segini loh. Ya. Kemarin tuh sampai berapa hari itu milin ya? Ya Kang? Ya, beberapa hari. Beberapa hari. Nah, itu milin yang paling kecil-kecil sendiri, pokoknya yang karena minimal 1 kilo prediksinya dia lalu mencapai minimal itu 1000 biji. 1000 biji per kilo dulu ya. Jadi 1 kilonya kawan, jadi Pak Daru milih yang jumlahnya 1000 butir pokoknya. Kan biasanya itu 1 kilo isinya 150 butir lah. Beliau milihnya itu yang jumlahnya yang paling kecil. Sampai 1000 butir ya Kang? Iya. 1 kilo. Jadi dapatnya banyak karena punya rumus pupuknya itu seperti apa kan? Cara penanaman. Cara penanamannya. Karena ini dipupuk susulan karena di bawahnya kan masih ada itu tunas mudanya lagi. Berarti pembesarannya umbi kan masih banyak. Jadi ini prediksi masih hujan ini akan berakhir kapan Kang? Kalau mungkin kena corona ini enggak hubungannya, maksudnya musim hujannya. Ya iya toh, kan dunianya enggak kena asap toh. Iya. Satu dunia, iya. Kena asap. Iya. Asap. Asamnya ya tetap pengaruh. Kemungkinan kembali seperti zaman dulu lagi. Zaman dulu. Lebih lama musim hujannya ya. Iya. Ya mudah-mudahan Kang harga porang tetap bagus dan petani bisa lebih mandiri. Jadi pemerintah tinggal ngontrol lah ya. Jadi bisa berdikari sendiri. Ya. Karena harga porang alhamdulillah juga semakin tahun semakin membaik ya. Jadi seperti sudah saya utarakan sebelumnya kawan. Jadi rezeki itu tidak akan tertukar ya, kalaupun di mana-mana sudah banyak pembeli, sudah banyak pengepul-pengepul, ya itu lebih bagus karena kita terbantu oleh mereka ya, dan mereka punya pasar sendiri-sendiri, itu lebih bagus karena tujuan kita ya berbagi sama orang lain. Jadi kalau kita berbagi ke orang lain, kita tidak akan berkurang rezeki kita, tetap sudah ada takarannya sendiri ya. Ini dari lahan ketinggian DPL sekitar 300 mdpl. Lokasi kami di dekat Desa Kepol ya, di dekat wisata Grape. Saya juga bikin lagu di situ, nanti ketik taman Grape itu udah muncul. Saya sering hobi nyanyi soalnya Kang. Ya, jadi itu. Oh, bro.
Ya demikian, kita mungkin sambung lagi di video selanjutnya. Apa rahasianya pupuknya, nanti bisa datang ke tempat kami. Dan semoga bermanfaat. Selalu ikuti anjuran pemerintah setempat. Gerakan ayo di rumah saja. Ya, di rumah tapi di kebun ya Kang. Ya, Ya, jangan di rumah tok terus tidur terus ya. Enak di kebun nanam-nanam porang, ini kan aman. aman. Dapat sinar matahari, bahkan Nah, sehat. betul, dapat sinar matahari itu sehat. Tapi ya dapat hasil juga. Ya, hasilnya harus banyak. Ini cara mupuknya tadi, gimana tadi lupa aku. Belum tak syuting ya. Oh, didelep-delep nih. Meresap. Iya, kita meresap. Jadi cara mupuk-mupuknya ini. Selamat siang kawan. Kali ini mau dokumentasi pemanenan bulbil lagi ya, atau katak. Orang Jawanya bilang katak bahasanya. Ini sudah lepas secara alami, artinya bibit ini sudah tua, sudah matang, sudah bisa untuk dijadikan bibit generasi berikutnya. Ini ciri-cirinya bulbil yang matang. Ada, dia nggak rata, tapi cenderung kayak gini. Ada juga yang lebih rata gitu. Ini ciri-cirinya ada agak benjolan gitu, bekas nempelnya di batang. Coba kita sentuh. Nah, ini kawan, ini juga lepas sama. Warna yang dominan itu hitam kecoklatan. Kalau warnanya terang itu belum matang. Biasanya itu didapat dari para pembolang itu, yang batangnya itu dipotong sini, kemudian disimpan di tempat teduh. Nanti memang ini bulbilnya akan membesar, tapi nggak layak untuk dijadikan bibit kawan. Saya sudah punya pengalaman, saya pernah beli bibit dari pembolang. Itu persentase tumbuhnya hanya 10%. Bibit yang sangat jelek. Untuk pemula, hati-hati. Kalau mau beli bibit, itu beli bibit dari pembudidaya. Pastikan ciri-cirinya. Hati-hati kawan. Itu bibit dari pembolang, itu nggak akan tumbuh. Saya berani jamin. Saya sudah pernah. Saya sudah membuktikannya. Jangan tergiur harga murah kawan. Nah, ini masih keras, jangan. Nah, itu ada yang sudah jatuh di sana. Ini bibit dari umbi kawan. Nah, lepas. Ini tunas pertamanya. Ini belum lepas. Ini ciri-cirinya. Nanti akan saya buat konten yang lebih lengkapnya, yang lebih jelasnya. Panduan untuk pemula saat ingin membeli bibit. Mudah-mudahan segera saya bikin videonya.
Oke kawan, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Cilik-cilik nak nganu. Panen walor lur. Kuliku. Ah sing wedok niki ya sing ringan-ringan penggayane. Ora ngadu lur. Ngai. 5 kilo dhewe ya si Cak. Kuliah andalan iki jere. Orang mania. Naik gede-gede ya. Penontonnya barang yang penontonnya berah loh. Penontonnya yang berah iki mbak ning ngene. Ya ana sing nonton, ya ana sing megah wae. Pira kilo le? Lho wis seneng. Lah pakane putih sing tuku. Ora 20 ya, Bang, gantelikin. Serada ayo do nyolong. Nek nyolong ya aja awake wis taat. Lumayan besar Pak ya. Lumayan. Ini dari satu musim ya? Satu musim. Satu musim. Dari umbi. Dari umbi berarti katak sampai ke umbi itu 2 tahun, 2 musim artinya. 2 musim. Luar biasa. Padahal ini tanpa naungan Pak ya? Tanpa. Bebas. Oke, berarti bisa direkomendasikan ke petani yang lain, ke rekan-rekan kita bahwa nanam porang tidak harus pakai naungan ya. Ya. Tergantung lahan masing-masing. Ya. Yang penting penggemburan baik. Yeah. Pemupukan kompos baik. Terus ini sendiri ciri-ciri waktu panen itu batangnya seperti ini apa gimana? Apa masih hijau daunnya terus dipanen? Apa? Enggak, maksudnya kalau panen ya sudah istilahnya dalam bahasa Jawa ripah. Ripah berarti dorman ya. Itu tadi ya? Ya. Berarti ciri-cirinya kuning seperti ini Pak ya? Kuning itu baru aja mulai detik-detik ripah. Kalau sudah batangnya busuk kesemuanya baru kita panen. Berarti ada keuntungan sendiri Pak dibuat gulutan seperti ini. Ya. Kalau misalnya kita tahan panennya sampai bulan Agustus apa gimana gitu, bisa ndak ini hilang ndak? Batangnya atau? Ya ya batangnya maksudnya. Batangnya hilang, pengeringan. Tapi kalau batangnya masih basah, itu diambil, itu enggak. Lingkaran batang itu masih terlihatan. Oh, berarti kalau dibuat gulut tadi udah kelihatan nggih? Udah. Oh, iya. Terus sisi keuntungan lagi
dari menanam ini ya, satu kali musim tidak harus cari benih lagi, Pak. Ya maksudnya gini, kan bibitnya sudah ada. Nggih. Tinggal dikembalikan lagi, tapi dalam jangka 2 tahun kita panen lagi. Berarti harus ada 2 tempat berarti. Kalau bisa gitu. Kalau enggak gitu, apa itu katanya itu kembalikan, pupuk lagi 2 tahun kita panen lagi. Tinggal orangnya, kalau orangnya itu mau di 3 kali musim, pembesarannya lebih maksimal. Oke. Berarti tidak harus 2 musim, berarti 3 musim pun kalau bertahan bisa berarti ya. Bisa. Terus misalnya kalau hanya 1 musim, Pak, kita mengirit dana gitu, itu nanti sebesar apa itu umbinya? Umbinya kalau dari kata, Nggih. 1 kali tanam kata, ya 1 kilo, pembesaran 1,5 kilo, 2 kilo, menyesuaikan lahannya kalau maksimal. Berarti sampai 2 kilo nyampe ya? Bisa. Oke, untuk kawan-kawan yang mau bisnis porang, ini 1 kali modal tanam, jadi kalaupun bisa diakumulasikan untuk tahun berikutnya, tapi kalau dananya itu minim, bisa langsung dipanen sebesar 2 kilo ke bawah untuk dari bubil. Ya, terima kasih Pak Gianto, selamat siang. Ya.